Satu hari Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qal as-salatu ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Thumma ayyu ya Rasulullah?" Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qal thumma birrul walidain." Setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapak. Masya Allah. Nah, oleh karena itu marilah kita merenung sejenak. Belum tentu kan setiap kita ini adalah orang tua. Namun yang pasti setiap kita itu adalah anak. Dahulu ketika kita kecil, bapak kita yang pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan antara hidup dan mati, sakit, pedih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu bahkan keringat air mata dan darah dilahirkannya kita. Namun kadang-kadang kita setelah sedikit jadi orang sering lupa kacang akan kulitnya. Oleh karena itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sampai 3 kali. Satu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi wa husni sahabati." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Nah kemudian siapa lagi Rasulullah? "Ibumu." Nah setelah itu ya Rasulullah, "Bapakmu." Ibumu, 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 bapakmu. Nah mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sampai 3 kali? Karena seorang ibu itu telah melewati 3 kesulitan hidup. Mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Sedangkan seorang ayah disebutkan 1 kali oleh baginda Nabi. Bukan tidak penting peran seorang ayah, kedua-duanya penting. Kenapa? Karena untuk mendidik karakter seorang anak. Meski memang seorang ibu sangat dimuliakan di dalam agama karena perjuangannya. Biarpun anak itu berkedudukan tinggi, berpengetahuan luas, berharta banyak, tapi kalau sudah durhaka kepada ibu bapak, kurang ngajar kepada keduanya, ini masuk dalam doa malaikat Jibril yang dimintakan kepada Allah lalu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa malaikat Jibril yang dimintakan kepada Allah itu? Ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang berdoa lalu kemudian baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaminkan, ya mustahil tentunya doa itu meleset. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kita diperintahkan untuk senantiasa berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan mengabdi kepada selain Dia dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka fala taqul lahuma uffiu. Janganlah kalian mengatakan perkataan perkataan saja, jangan itu. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kalian membentak mereka, ucapkanlah perkataan yang mulia di hadapan keduanya. Wahfidz lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, lalu kemudian doakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, kasihanilah kedua orang tua kami. Sayangilah ibu bapak kami sebagaimana mereka mengasihani kami, menyayangi kami, merawat kami, mendidik kami, membesarkan kami sewaktu kecil. Karena sesungguhnya tidak akan ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu ibu dan bapak kita. Dan pasti yang namanya kehancuran, kebinasaan, kerusakan itu akan mudah terjadi dengan mendurhakai ibu dan bapak kita. Ridho Rabbi fi ridhol walidain, karena sesungguhnya ridho Allah
ada pada ridho kedua orang tua kita. Wasakhatuhu wasakhotihima, dan murka Allah tentu ada pada murka keduanya. Oleh karena itu, jangan tunggu penyesalan di akhir untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ketika mereka sudah tiada, tidak akan ada kesempatan kedua untuk mewujudkannya kembali. Assalamualaikum.